Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sartika dari kelompok 6 akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya mengenai sistem imun pada Aves. Sistem kekebalan unggas terdiri dari sistem kekebalan non-spesifik dan sistem kekebalan spesifik. Mekanisme kedua sistem tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya saling meningkatkan efektivitas dan terjadi interaksi sehingga menghasilkan suatu aktivitas biologis yang seirama dan serasi. Sistem kekebalan non-spesifik merupakan sistem kekebalan yang diperoleh secara alami oleh tubuh dan proteksi yang diberikan tidak terlalu kuat. Semua agen penyakit yang masuk ke dalam tubuh akan dihancurkan oleh sistem kekebalan tersebut dan proteksi yang diberikan tidak spesifik terhadap penyakit tertentu. Sistem ini berupa pertahanan fisik, mekanik, kimiawi yang berespon pada awal paparan. Kekebalan fisik mekanik terdiri atas kulit dan selaput lendir yang merupakan bagian permukaan tubuh paling luar untuk mencegah masuknya benda asing. Faktor lain yang berperan dalam sistem pertahanan non-spesifik adalah makrofag dan mikrofag melalui proses fagositosis dengan membunuh, menghancurkan, dan mengeliminasi antigen di dalam tubuh. Sel makrofag ini meliputi sel Langerhans di kulit, sel Kupffer di hati, sel debu di paru-paru, sel histiosit di jaringan, sel astrosit di sel syaraf. Sedangkan sel mikrofag meliputi sel neutrofil, sel basofil, dan sel eosinofil. Yang kedua, sistem kekebalan spesifik. Sistem kekebalan spesifik terdiri dari sistem kekebalan berperantara sel atau cell mediated immunity dan sistem kekebalan berperantara antibody atau antibody mediated immunity atau yang lebih dikenal dengan sistem kekebalan humoral. Antigen yang berhasil masuk ke dalam tubuh dengan melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik akan berhadapan dengan makrofag. Selain berfungsi melakukan fagositosis, makrofag juga berfungsi sebagai antigen presenting cell atau APC yang juga dikenal dengan sel penyaji atau sel penada yang akan menghancurkan antigen sedemikian rupa sehingga seluruh komponennya dapat berinteraksi dengan sistem imun spesifik atau antibodi. Makrofag yang berfungsi sebagai APC ini akan memfragmentasikan dan mempersembahkan antigen tersebut kepada sel limfosit T helper. Sel limfosit yang berperan penting dalam sistem kekebalan dibagi menjadi sel B dan sel T. Sel B dalam tubuh unggas akan matang dan berdiferensiasi dalam bursa Fabricius, sedangkan sel T pada unggas akan matang dan berdiferensiasi dalam kelenjar timus. Sel B akan mengalami proses perkembangan setelah terjadi rangsangan antigen, yaitu berdiferensiasi menjadi sel plasma dan sel memori. Sel plasma akan membentuk imunoglobulin. Jumlah imunoglobulin dapat mencapai 104-105. Sel plasma akan mati setelah 3-6 hari, sehingga kadar imunoglobulin akan menurun secara perlahan-lahan melalui proses katabolisme. Sedangkan sel memori akan hidup berbulan-bulan atau tahunan setelah terjadi pemaparan antigen yang pertama kali. Dengan adanya sel memori, maka sistem pembentukan antibodi akan memiliki kemampuan untuk mengingat keterpaparan dengan suatu antigen sebelumnya. Antibodi yang dihasilkan hanya bereaksi dengan antigen yang terdapat pada permukaan sel. Sel T yang bersirkulasi dalam darah dan lim dapat secara langsung menghancurkan antigen asing. Sel T bertanggung jawab terhadap cell mediated immunity atau imunitas seluler. Kekebalan humoral yang dihasilkan oleh sel B tidak dapat berespon terhadap antigen yang terdapat di dalam sel, sehingga mekanisme kekebalan seluler yang berperan. Sel yang berperan dalam mekanisme kekebalan seluler adalah sel limfosit titotoksik atau TC. Sel ini akan mencari sel-sel yang mengalami kelainan fisiologis untuk kemudian menghancurkan seluruh sel beserta antigen yang berada di dalamnya. Tujuan penghancuran ini untuk mencegah penyebaran antigen intraseluler ke sel-sel sehat lain yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada penyakit yang menyerang sistem imun unggas. Yang pertama, avian influenza. Avian influenza atau yang dikenal dengan flu burung merupakan penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan, pencernaan, dan sistem syaraf unggas. Penyakit ini disebabkan oleh virus avian influenza yang merupakan keluarga atau yang termasuk keluarga Orthomyxoviridae.
Yang kedua, infectious bursal disease. Infectious bursal disease merupakan penyakit yang menyerang ayam muda, baik broiler maupun layer. Organ yang menjadi target adalah bursa fabricius, yaitu organ sistem imun pada ayam muda. Sistem imun pada ayam muda apabila terkena penyakit ini akan menyebabkan menurunnya sistem pertahanan tubuh, lebih peka terhadap patogen, respon buruk terhadap vaksinasi, dan kadang menyebabkan mortalitas. Yang ketiga yaitu Newcastle disease. Newcastle disease adalah penyakit viral menular dan merupakan salah satu penyakit paling penting di dunia. Penyakit ini ditularkan melalui sekresi, terutama dari feses burung yang terinfeksi, serta penularannya juga dapat melalui pakan dan air minum yang terkontaminasi. Demikianlah pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.